Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rado Mulyana dari kelas 11 IPA 6. Sebelumnya saya dari kelompok 3, yaitu peran lembaga peradilan. Pertama, kekuasaan kehakiman dan menjalankan kekuasaan peradilan yang bebas untuk menegakkan hukum dan peradilan. Lingkungan peradilan hukum. Lingkungan peradilan umum dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengadilan negeri, yang kedua, pengadilan tinggi, dan yang ketiga, Mahkamah Agung. Kemudian lingkungan peradilan agama, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara. Kemudian lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan ini berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Kemudian lingkungan peradilan militer, di antaranya yang mengadili pihak-pihak anggota TNI, seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI. Kemudian Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari saya, lanjut. Baik, terima kasih ya. Perkenalkan, nama saya Fatir Fajri Ramadhani, sebelumnya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi klasifikasi lembaga peradilan. Nah, sebelumnya tercantumkan di dalam pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, disebutkan bahwasannya kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum. Nah, lingkungan peradilan agama itu termasuk ya. Terus juga ada lingkungan peradilan militer, terus ada lingkungan peradilan tata usaha negara, dan juga oleh sebuah mahkamah keadilan. Nah, lalu apa saja sih klasifikasi lembaga peradilan? Nah, yang pertama itu ada lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Itu tuh dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada peradilan umum yang meliputi pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan juga ada pengadilan tinggi yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Nah, yang kedua itu ada poin peradilan agama yang terdiri atas yang pertama pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota seperti tadi, dan juga pengadilan tinggi yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Lalu yang ketiga itu ada peradilan militer. Yang pertama ada pengadilan militer biasa, yang kedua ada pengadilan militer tinggi, yang ketiga ada pengadilan militer utama, dan yang keempat ada pengadilan militer pertempuran. Lalu yang terakhir itu ada peradilan tata usaha negara yang terdiri atas yang pertama pengadilan tata usaha negara di ibu kota kabupaten ataupun kota. Lalu yang kedua itu ada pengadilan tinggi di ibu kota provinsi. Lalu yang kedua itu ada, nah tadi kan ada yang pertama itu lembaga yang di bawah Mahkamah Agung. Nah, sekarang itu ada Mahkamah Konstitusi, yang dimana yang pertama itu adalah kompetisi relatif, yaitu kompetisi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Misalnya nih, ada penyelesaian perkara penceraian bagi penduduk yang beragama Islam. Nah, itu tuh bisa menyelesaikannya di peradilan agama. Nah, tindak pidana yang dilakukan juga oleh anggota TNI itu contohnya, lalu juga disidangkan itu tuh di pengadilan militer. Lalu yang kedua itu ada kompetisi absolut, yaitu kompetisi yang berkaitan dengan wilayah hukum ataupun wilayah tugas suatu badan pengadilan. Misalnya, pengadilan negeri, wilayah hukumnya hanya meliputi satu kabupaten atau kota, dan hanya berwenang menyidangkan perkara hukum yang terjadi di wilayah hukumnya. Mungkin sekian dari saya, dilanjut ke yang lain. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Zahra Samratul Fuada. Sebelumnya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang tingkat lembaga peradilan. Yang pertama, pengadilan tingkat pertama. Pengadilan ini dibentuk berdasarkan keputusan presiden dan berwenang mengadili wilayah tingkat kabupaten atau kota. Fungsinya memeriksa legalitas tindakan hukum dan berwenang memutuskan sah atau tidaknya tindakan tersebut, serta memberikan ganti kerugian atau rehabilitasi jika diperlukan. Yang kedua, pengadilan tingkat kedua. Daerah hukum pengadilan tingkat
tingkat tinggi meliputi satu provinsi. Fungsinya memimpin pengadilan negeri di wilayah hukumnya, mengawasi jalannya peradilan, menilai kinerja hakim, serta memberikan arahan, teguran, atau peringatan kepada pengadilan negeri. Wewenangnya mengadili perkara banding dan menilai kinerja hakim melalui pemeriksaan berkas-berkas pengadilan negeri. Ketiga, kasasi oleh Mahkamah Agung. Kedudukan Mahkamah Agung sebagai puncak semua peradilan dan sebagai peradilan tertinggi dan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan. Wewenang Mahkamah Agung dalam kasasi memberikan atau menyatakan tidak sah putusan pengadilan tinggi yang salah atau tidak sesuai hukum seperti kelalaian memenuhi syarat hukum, melampaui wewenang atau salah menerapkan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, perangkat terdiri pemimpin, hakim, anggota, panitera, dan sekretaris. MA diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Sekian dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Salja Delaika Puspita, sebelumnya dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan tentang perangkat lembaga peradilan. Perangkat lembaga peradilan adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan untuk menjalankan fungsi lembaga peradilan. Perangkat ini terdiri dari hakim. Fungsinya adalah hakim, pihak utama dalam pengadilan yang bertugas untuk memimpin persidangan dan membuat keputusan berdasarkan hukum dan fakta yang ada. Yang kedua, panitera. Fungsinya panitera adalah petugas administrasi yang bertanggung jawab untuk mencatat dan mendokumentasikan seluruh proses persidangan. Yang ketiga, jaksa. Jaksa adalah penuntut umum yang mewakili negara dalam perkara pidana. Yang keempat, ada advokat atau pengacara. Advokat adalah pihak yang memberikan bantuan hukum kepada klien, baik dalam perkara pidana maupun perdata. Yang kelima, ada petugas administrasi pengadilan. Fungsinya membantu kelancaran operasional pengadilan. Pentingnya perangkat lembaga peradilan. Semua perangkat memiliki peran masing-masing untuk memastikan proses hukum berjalan lancar, adil, dan sesuai dengan prosedur. Tanpa perangkat ini, sistem peradilan tidak dapat berfungsi secara efektif. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Fikri Permansyah, sebelumnya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat lembaga peradilan. Yang pertama ada Mahkamah Agung. Tugas dan fungsi: melaksanakan kekuasaan kehakiman di tingkat kasasi, memberikan pembinaan kepada semua pengadilan di bawahnya, seperti pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. Mengawasi peradilan hukum di Indonesia agar adil dan sesuai. Perangkat di bawah Mahkamah Agung. Yang pertama, pengadilan umum melayani perkara pidana dan perdata. Selanjutnya, pengadilan agama mengadili perkara perdata khusus umat Islam, perkawinan, dan lain-lain. Selanjutnya, pengadilan militer mengadili anggota militer yang melanggar hukum. Dan yang terakhir, pengadilan tata usaha mengadili perkara sengketa antara individu atau organisme dengan instansi pemerintah. Selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi. Tugas dan fungsinya memeriksa dan memutus perkara konstitusionalistis undang-undang, menangani sengketa kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, dan mengadili hasil pemilu. Keanggotaan 9 hakim konstitusi dipilih dari 3 institusi. Yang pertama, Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung.
Selanjutnya Komisi Yudisial. Tugas dan fungsi mengawasi perilaku hakim agar tetap berintegrasi dan independen. Mengusulkan pengangkatan hakim agung. Menyelesaikan laporan masyarakat terkait pelanggaran kode etik hakim. Dan yang terakhir pengadilan khusus. Jenis-jenisnya pengadilan niaga, menangani perkara terkait niaga termasuk kepolitikan. Pengadilan HAM, mengadili kasus pelanggaran HAM berat. Pengadilan tindak pidana korupsi, menangani kasus korupsi. Pengadilan anak, mengadili perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku atau korban. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya sekian dari kelompok 3 ya. Dari hasil pembahasan tadi, mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan atau salah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.